dan apa yang ditampilkan dalam perilaku respon ya, lebih banyak yang diserap adalah apa yang dilihat ya, ketimbang kata-kata atau kalimat. Nah, dan ternyata semakin canggihnya digital, anak-anak kita makin terjadi percepatan dalam copy paste ya. Apa yang dia lihat dari kita sebagai ayah bunda ternyata begitu cepatnya, begitu mudahnya direkam. Nah, ada yang kadang-kadang terlewat oleh kita sebagai orang tua untuk melakukan yang namanya konfirmasi gitu. Jadi mungkin dalam perjalanan pernikahan kita ya dengan pasangan kita, pastinya setiap keluarga nggak bisa kita samakan tumbuh kembangnya. Jadi saya mau mengajak ayah bunda, sebelum bicara tumbuh kembang Ananda, kita mau nengok dikit tumbuh kembangnya kita berkeluarga gitu ya. Oke, lanjut. Izin dulu. Jadi ini sama-sama refleksi bahwa tugas perkembangan Ananda tidak sekedar yang harus mengejar atau yang mencapai adalah buah hati kita. Tetapi sesungguhnya kitalah orang dewasa yang mendapat amanah untuk ya mendorong, mendampingi, memfasilitasi agar anak-anak mampu mencapai tugas perkembangan sesuai dengan usianya, sesuai dengan kematangannya. Ya, jadi ada peran besar pada perkembangan yang tercapai oleh Ananda. Lanjut, boleh kalau aku iniin ya. Nah, langsung aja diklik. Dan ternyata berdasarkan penelitian, tumbuh kembang anak kita saat ini dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya. Jadi salah satunya mungkin di awal ketika wawancara perkembangan atau wawancara pas sekolah, kita sering mengingatkan salah satunya adalah ketika anak kita tidak melewati satu tahap perkembangan motorik seperti tidak merangkak, langsung merambat gitu. Ternyata ada pengaruhnya, namun tidak permanen jika kita tangani atau kita stimulus bersama ya. Jadi kalau ayah bunda lihat misalnya dari gambar pertama, ada kalau secara penelitian bahwa anak ketika lahir sederhana saja ya. Ini emak-emak biasanya ya, masih ingat nggak ya? Yang lahirannya sudah 15 tahun lalu, 12 tahun ya. Kemarin anak-anak kelas 6 baru peta masa depan. Lahir itu anak biasanya menggenggam atau begini bun. Atau ayah ada yang ingat? Dia menggenggam ya. Nah, ternyata dari sini saja ya, ketika anak lahir dalam kondisi dia tidak mampu untuk menggenggam, pengaruhnya besar. Kemana? Ternyata pengaruhnya adalah satu indikasi dari kesehatan fisik motorik. Artinya ada kelemahan secara motorik halus dan kasar yang sejatinya idealnya disampaikan oleh yang nanganin. Ya, tapi kadang-kadang terlewat oleh dokter anak ya. Biasanya malah kalau yang lahir di bidan pasti tahu tuh, terutama bidan senior ya. Dia pasti akan bilang, aduh Neng gitu ya, ini teh nggak kuat, berarti langsung tuh biasanya dilakukan tes Apgar yang bidan nggak tahu namanya tes Apgar ya. Tes Apgar itu adanya di rumah sakit besar. Biasanya anak dibalik gitu ya, kemudian dilihat dia bisa nendang nggak gitu ya, dia bereaksi nggak, ada refleksnya nggak, itu harusnya diinfo kepada orang tua. Kalau itu tidak terjadi pada anak kita, atau yang sederhana adalah menangis atau tidak menangisnya seorang bayi itu mempengaruhi tumbuh kembang jika tidak ditangani ya. Nah, apa sih dampaknya nanti kita lihat bersama. Salah satu yang sangat signifikan, meskipun IDI belum mengeluarkan penelitiannya, adalah untuk anak-anak yang terlengkapi gitu ya, atau tahap perkembangan motoriknya cuma sebentar, itu biasanya pengaruhnya bisa ke motorik atau ke emosi gitu. Contohnya adalah anak-anak sesar ya. Anak-anak sesar ini secara kognitif atau intelijensi cenderungnya dia pasti tinggi, minimal di atas rata-rata. Namun PR terbesar adalah di regulasi emosi dan motorik ya. Seringnya tidak merangkak. Kenapa?
karena proses lahirnya tidak melalui struggle sendiri lewat jalan lahir. Gak ada yang salah dengan proses lahiran ya, karena itu takdir ya, ketetapan, tapi kita bisa stimulasi gitu. Karena kalau sesar kan dia tinggal nanti juga diangkat gitu ya, sehingga suka dibilang apa bayi malas karena dia tidak mau bergerak gitu, atau karena kebesaran badannya gitu. Nah, review sedikit bahwa ini yang mau kita rechecking nanti, dan sebetulnya mengingatkan para orang tua, dan mungkin jangan-jangan ada yang belum dapat ya. Ini nanti kalau belum dapat mintanya ke kasep ya. Ini sebetulnya untuk membantu saja apakah tugas perkembangan anak kita, ini ada di buku untuk TK dan SD ya, sesuai dengan kelasnya. Mana sih yang anak kita ternyata memang sudah kita stimulasi bersama gitu ya, namun PR-PR-nya yang mana gitu. Nah, tapi saya kasih 3 besar ini ya, psikososial ya, bahwa pola perkembangan pada emosi ya, kemudian perilaku, kepribadian, dan hubungan sosial ini memang kuat di permasalahan adab dan akhlak ya. Nah, ini berangkatnya adalah perkembangan tubuh dan otak, termasuk pola perubahan kapasitas sensori. Makanya kenapa ketika masuk ke kebun main itu sekarang kita ada profil sensori, pengaruhnya ternyata besar terhadap maukah Ananda memakai kapasitas intelektualnya, sejauh mana fungsi intelektualnya matang atau dipakai ya. Sensori itu ada, sudah pernah dibahas, tapi mungkin ada orang tua baru, ada 7 sensori yang nanti bisa di searching ya. Kalau sampai 2, seperti misalnya masih jijian ya, picky eater, pilih-pilih makan gitu ya, atau takut ketinggian, ini akan mempengaruhi respon Ananda terhadap stimulus dari luar. Apakah itu perkataan orang tua atau ketika guru sedang mengajar gitu ya. Salah satunya adalah kemampuan bertahan dalam tugas atau endurance ya. Tapi kemarin saya hadir di PMD, setelah beberapa waktu PMD tidak hadir ya, ada beberapa anak yang sebetulnya secara duduk memang masih perlu berjuang, tapi ternyata begitu mereka tahu roadmap ya, tujuan mereka itu apa, mereka mampu untuk bertahan lebih lama gitu ya. Jadi ada pada masa bertambah usia memang akan bertambah kemampuan gitu. Namun akan ada bedanya ketika anak kita kelas rendah gitu ya, kelas 1, kelas 2, dia sudah mampu untuk bertahan tugas lebih lama daripada teman-temannya, yang diserap akan sama banyak nggak dengan anak yang mungkin ketahanan dalam tugasnya tuh masih pendek? Pasti akan beda. Nah, di situ PR kita ya, kita harus mengejarnya. Terakhir adalah, tadi satu masalah motorik. Nah, ini terima kasih buat bapak-bapak yang hadir ya, karena emak-emak ada keterbatasan secara motorik ya. Selain mager, mainnya juga butuh alat. Padahal kemampuan usia dini yang utama itu bukan baca tulis gitu ya, bukan juga pemahaman ya, tetapi sensori motorik gitu. Kebayang kalau ternyata dari sisi jalan aja gitu, anak kita masih ada masalah ya, sering jatuh gitu ya, tempo pengaruhnya gitu, dan itu biasanya tanda untuk kemauan berusaha ya, kemudian kapasitas belajar hal baru gitu, itu dimulai dari motorik gitu. Jadi gimana caranya kita bisa dengan realitas setiap keluarga tahu bahwa motorik itu penting ya, tinggal gimana caranya, kesepakatannya dikembalikan kepada masing-masing keluarga. Nah, harus sama ya. Kognitif, pola perubahan pada kemampuan mental, belajar, fokus, rentang konsentrasi, daya ingat, bahasa, pendengaran maupun penglihatan, penalaran, dan kreativitas. Nah, salah satu yang mungkin sangat terlihat adalah terkait penalaran ya. Belum tentu dengan intelijensi yang tinggi ternyata penalaran verbal dan konkretnya terstimulus dengan baik gitu ya. Kenapa? Salah satunya indikasinya yang bisa terlihat sehari-hari di sekolah
ketika guru bertanya atau memberikan kesempatan, lalu anak langsung menjawab, nggak tahu, terserah Bu Guru, terserah Pak Guru gitu. Itu biasanya bukan karena anak tidak mampu, ya, tetapi penalarannya belum dipakai secara maksimal atau secara tidak sengaja ditidurkan oleh orang dewasa, ya. Nah, saya juga pengakuan dosa, pernah juga melakukan atas nama buru-buru gitu ya, atas nama cepet-cepet, akhirnya ya udah deh, yang harusnya proses itu dijalani sama anak kita take over gitu ya. Misalnya buat ibu-ibu, buat anak perempuannya, fitrah keperempuanan, harusnya udah bisa nyapu, udah bisa potong-potong sayur gitu. Tapi kan nanti repot beresinnya gitu ya, bahaya, hanya kita skip, ya udah deh bunda aja, akhirnya dia nggak pakai proses berpikirnya. Nah, satu lagi adalah masalah literasi. Ada yang perlu kita sepakati bersama, bahwa ada tahapannya ketika kita mengenalkan buku komik, ya. Biasanya di kelas 3 guru-guru baru lapor gitu. Anak-anak kan seneng ya komik sekarang ya, apalagi satu lagi buku apa ya, manga, bukan manga, anime ya, anime itu luar biasa. Jadi saya mau bilang, satu, karena kita orang dewasa yang memberikan arah gitu ya, anak sebetulnya nggak bisa tidak diarahkan. Jadi penting apa yang dikonsumsi anak kita cek, salah satunya adalah bacaan. Jadi kalau kita mau mengenalkan komik pada anak, pastikan kita sudah melakukan stimulus terhadap penalaran bahasanya 5W1H. Bukan nggak boleh, tapi biasanya kadang kita ada mungkin nggak ngeh ketika anak kita udah suka beli buku dan bukunya komik, kita udah merasa anak kita nih berarti udah oke secara kemampuan bahasa dan punya minat baca tinggi. Padahal dulu almarhum Bu Eri pernah melakukan penelitian sederhana, komik itu tidak menstimulus kemampuan menarik kesimpulan atau benang merah dari satu bacaan, tapi dia menambah variasi kosakata anak kita dengan banyak, ya. Jadi biasanya anak jadi punya kesulitan ketika mempresentasikan ide, menyampaikan pesan ya, atau mengungkapkan emosi saat melakukan validasi emosi gitu. Jadi kalau anak kita jawab pendek-pendek, bukan juga karena dia malas ngomong, jangan-jangan dia ada kesulitan dari sisi mengungkapkan ide. Oke, lanjut. Oke, Pak Komar, saya boleh minta tolong ya. Nah, nanti ini boleh di sini dibagi dua kali ya, supaya Bapak Ibu nggak tabrakan. Nah, ini nanti boleh dibagikan ya. Saya ambil di tengah-tengah ya, jadi yang mau TKB sama sebelum masuk kelas tinggi gitu ya. Nah, jadi usia dini dan sebelum masuk ke kelas 4, 5, 6 ya, atau 5, 6 biasanya. Karena kalau yang per kelas ada di buku ada apa dengan kebun main, atau ada apa dengan kelas 2, 3, sampai 6. Nah, ini yang kita bisa checklist gitu. Mana yang sudah ada sama Ananda, mana yang ternyata masih perlu kita stimulus atau dampingi atau perkuat gitu ya, atau kita diskusikan ulang gitu. Nah, yang jadi PR bersama saat ini adalah, dan hasil kemarin ya, mungkin saya sampaikan sedikit, anak-anak memang perlu berjuang bagaimana mereka yang mengendalikan atau mengelola digital ya. Itu yang tantangan saat ini gitu. Jadi masih banyak dari anak-anak kita yang justru dikendalikan oleh digital ya, entah itu medsos, entah itu gadget gitu. Ya, karena ternyata pengaruhnya ke emosi itu tinggi sekali. Juga terhadap respon atau perilaku yang mereka mau tampilkan kepada kita orang tua ya. Kemudian cek ulang kemandiriannya masih adakah yang perlu kita kuatkan, atau jangan-jangan memang belum pernah kita berikan pijakan dengan kuat. Oke, lanjut. Nah, ini tawarannya gitu ya.
eh, perjuangan setiap keluarga saya yakin beda-beda gitu ya. Termasuk misalnya yang diuji dengan kehilangan pasangan, terutama pasca COVID gitu ya. Tentunya pendampingan dan bantuannya berbeda dengan yang utuh gitu. Tawarannya adalah melakukan scaffolding. Scaffolding itu seperti kalau kita mau bikin bangunan kan ada rangka-rangka penyangga dulu, ada tahapan-tahapannya. Nah, anak kita juga butuh prinsipnya ini, responsif. Jadi kita cek, kita udah responsif atau reaktif gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat anak kita nggak bisa, gitu aja nggak bisa. Dulu ayah nilainya skornya segini loh, kamu anak ayah bukan sih gitu. Berarti udah responsif bukan gitu ya. Atau sebenarnya sih ini seringnya emak-emak ya, karena kita harian. Jadi lebih banyak tanduknya gitu ya. Kayaknya udah diajarin kok hilang lagi gitu ya. Jadi ini pastiin gitu ya. Karena makin anak mampu mengakses digital gitu ya. Sebetulnya dia makin gak butuh peran ayah bunda ya. Karena dia lebih cepat, lebih mudah dan jarang dikomplain oleh siapa? Oleh Mbah Google, oleh AI gitu ya, atau dia lihat di TikTok, nggak usah nanya. Kalau nanya sama bunda, ntar bunda pingsan. Kalau sama Mbah Google aman gitu ya. Nah, jadi ini sangat kita perlu evaluasi bersama apa kata anak kita dalam pendampingan yang dilakukan bunda sama ayah. Bertahap ya, meskipun anak kita 4 gitu ya, belum tentu anak pertama dengan keempat itu sama tahapan bimbingannya. Interaktif ya, pastikan bahwa kita udah bisa baca anak kita ya, kita udah bisa potret profil anak kita gitu, karena nanti ujungnya adalah berkeluarga saja kita butuh roadmap, apalagi anak kita ya, dia butuh panduan. Nah, fleksibel, setiap anak unik sehingga scaffolding tidak kaku ya. Prinsipnya ya, itu prinsip yang paling kuat dalam scaffolding dalam parenting gitu. Dan memang baiknya diusahakan ada kesamaan ya, kesamaan pendekatan antara bunda sama ayah. Lanjut. Nah, jadi apa dong yang mau bisa dilakukan sebagai bunda sama ayah? Satu, sesi ini sebetulnya utamanya adalah ini, mau ngajak ayah bunda sama-sama self awareness ya, aware dengan diri masing-masing dulu sebelum kita bicara tentang anak, kita bicara tentang diri kita sendiri, lalu kita akan bicara tentang pasangan kita ya. Terus kalau kita udah aware, biasanya baru kita ada kesadaran tuh untuk cari kita butuh nggak sih tambahan informasi ya, tambahan pengetahuan gitu. Dan ujungnya adalah terkait uh, respon ya, sikap yang kita tampilkan dalam berkeluarga. Itu yang paling berat. Kalau pasangan saya bilang yang paling berat itu keteladanan sama anak-anak ya. Karena itu butuh konsistensi dan dipotret ternyata setiap harinya, setiap detiknya oleh anak kita ya. Kadang kalau misalnya anak kita lagi bereaksi gitu ya, kadang kita lupa, jangan-jangan ada respon tersebut yang pernah konsisten kita contohkan gitu ya. Nanti kita ngecek sama-sama. Lanjut. Oke, saya tadi minta kartu ya, udah dipasang belum ya? Yang ini. Ah, bukan, yang satu lagi. Tadi. Sama. Bagi-bagi. Oh, dibagiin. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Oh, tadi dibagiin kartu ya, Pak? Oh, ya udah nggak apa-apa, biar cepet. Bener-bener deh. Oke, boleh. Sebelumnya saya izin ya mau pakai fototerapi supaya lebih dalam dan membantu sebelum kita berproses menggunakan fototerapi buat awareness ya. Jadi saya pengen ngebantu aware. Kita mulainya dari sini nih, kesadaran. Nah, buat ayah dulu ya, ayah, bahwa ternyata kita perlu menyadari bahwa sebetulnya kita punya kekuatan yang jangan-jangan selama ini tidak kita tampilkan atau tidak kita bunyikan kepada pasangan dan anak-anak. Kenapa? Karena pasangan kita mungkin ada beberapa yang lebih dominan daripada kita. Jadi kita merasa kayaknya sama bunda kelar, udahlah gitu ya. Toh bunda bisa. Dan satu lagi, karena pasangan kita juga merasa
bisa nggak usah minta tolong ayah gitu ya, sehingga kekuatan ini tampaknya tidak muncul. Kemudian ada kebutuhan dari ayah sebagai suami atau sebagai ayah atau sebagai anak dari orang tua kita yang ternyata perlu kita tampilkan, perlu dibunyikan dengan pasangan maupun anak kita ya. Misalnya ternyata ada loh bersitan ketika anak gitu ya lagi ngelihat ayah bundanya bercanda berantem. Kita punya 5 anak gitu. Tiba-tiba begitu kita pura-pura berantem sama pasangan, 5-limanya menyerang ayahnya. Ya, kenapa? Karena merasa ibunya disakiti. Hanya ayah gini, sebenarnya anak gue sayang gak sih sama gue, gak ada yang bela gitu ya. Mungkin ini juga perlu bahwa ternyata anak-anak lebih mudah bilang I love you pada bundanya ketimbang sama ayahnya. Terus yang tidak kalah penting adalah adakah yang masih perlu kita biasakan? Karena kan kita tidak dibesarkan bersama dengan pasangan dari keluarga yang berbeda, ya. Dan yang kadang menjadi titik permasalahan adalah ada yang tidak disadari oleh pasangan kita bahwa ada yang perlu dipulihkan dari kita, ya. Meskipun untuk orang timur agak sulit gitu ya, bahwa laki-laki itu biasanya sudah didoktrin untuk kuat gitu ya, tangguh, tidak menangis, tidak punya luka gitu. Padahal manusia juga gitu. Dan mengapa sih kita perlu membangun self awareness kita gitu ya? Karena ternyata ayah itu dibutuhkan oleh anak dan istri ya. Kedua, ibu ya. Tentunya menyadari dan memahami kebutuhan ya, memahami diri sendiri gitu ya. Kadang karena kita memang rahim dititipkan di kita, dominan memang rasa kayaknya gue udah berkorban banyak gitu ya sendirian, padahal yang memilih sendiri mengasuh kita sendiri juga gitu ya, karena merasa nggak pengen ganggu ayah yang sudah berat bekerja dan yang lainnya. Ini perlu kita sadari supaya nggak jadi tumpukan emosi tiba-tiba ketika anak kita lulus dari SD baru duar, karena ternyata banyak yang harusnya kita konsul dengan pasangan kita untuk pendampingan anak, kita tidak membicarakan gitu ya. Satu lagi adalah ini juga refleksi buat saya. Kadang kita sibuknya adalah gimana caranya menggeser pasangan kita, gimana caranya merubah ya. Ayah daftar komunitas ayah hebat, ayah jadi ayah yang bertanggung jawab. Kurang apa gue, udah gue pergi pagi malam masih dibilang gak bertanggung jawab gitu ya. Nah, boleh nggak sih sekarang nih Bu, yang kita fokuskan adalah gimana memperbaiki relasi kita dengan pasangan ya. Gimana caranya begitu pasangan kita pulang, kita nggak langsung ayah si A, si B, si C, si D perlu dihukum misalnya. Ayah dengan setiap ayah kita jalan yuk berdua, siap. Begitu baru duduk langsung gini, ayah jangan lupa belum bayar SPP, belum bayar dan yang lainnya gitu ya. Jadi ini juga ternyata fokus mempengaruhi bagaimana pengasuhan kita ya. Dan gak mudah adalah menemukan komunikasi yang sehat untuk kedua belah pihak gitu. Gak apa-apa sekarang gak baik-baik saja atau belum ketemu ngekliknya, tapi jangan sampai kakek nenek, korbannya anak-anak kita gitu ya. Jadi salah satu mudah-mudahan belum pernah saya share ya, yang tingkat perceraian di Depok kan makin tinggi nih. Salah satunya adalah karena ternyata tidak adanya atau tidak punyanya referen anak-anak terhadap romantisme dari ayah ibunya. Romantisme itu kan tidak selalu pornografi ya, tapi cara mengungkapkan sayang gitu ya. Kemudian bagaimana perlakuan seorang suami kepada istri gitu yang dilihat oleh anak itu ternyata menjadi jejak rekam bagaimana anak kita nanti memperlakukan pasangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya boleh ini sesi konseling nih, boleh nggak sih kita meluk istri kita, cium pasangan kita di depan anak? Saya bilang nggak boleh cium istri orang gitu ya. Kalau istri sendiri nggak apa-apa, tentu dengan batasan yang tidak erotis gitu. Kan sama-sama dewasa, udah tahu gitu babnya di mana sih gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya ada
Bunda jauh-jauh gitu ya. Nanti anaknya jadi mikir, oh jadi sama pasangan juga harus ada batasan gitu ya. Jadi itu yang perlu kita, yang dimaksud dengan langkah kita tuh nanti membekas pada tumbuh kembang anak kita gitu. Nah anak sendiri ternyata terbangun kesadaran gitu bahwa mereka tuh butuh kehadiran kita loh sebagai ayah ibu. Ada yang tidak bisa mereka curhatkan ke Mbah Google atau bahkan ke teman sebaya gitu. Tapi dia butuh ayah sama bundanya. Dan butuh nanti ke depannya kita buat roadmap sehingga dia tidak dibiarkan tumbuh begitu saja gitu ya. Apalagi karena kita seorang muslim ada panduannya. Dan terakhir dalam berkeluarga, awareness yang diharapkan adalah sadar sebetulnya apa sih yang perlu kita bangun ini ya. Nah ternyata visi misi menikah itu sering banget kayak handphone, ada daya yang habis sehingga perlu dicas ya. Kalau ada yang tanya bulan ini pernah berantem nggak sama pasangan? Sampai hari ini saya masih berantem ya, masih berantem. Kenapa? Justru rumah tangga yang berbahaya adalah yang tidak pernah konflik. Karena kita manusia yang berbeda. Cuma boleh nggak sih Pak, Bu, buat ibu-ibu deh ya. Karena katanya ras terkuat adalah perempuan. Boleh nggak sih disepakati kalau kita marah? Dan ini buat anak kita juga. Ada 3 prinsip yang harus kita jaga dan kenalkan. Satu apa? Oke, itu oke banget ya. Yang sangat-sangat sekarang sangat dibutuhkan oleh anak kita, terutama yang udah di kelas tinggi. Karena kita udah menemukan, oh saya janji juga ya sama kepala sekolah. Jadi kita ada sesi di sekolah itu kadang anak-anak suka chit-chat gitu ya. Kadang ada sesi dengan psikolog gitu. Nah temuannya adalah satu masalah marah. Tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ya, contohnya apa? Marah dengan pasangan, beng kepala, nyakarin, ya, mukulin dada sendiri, ya. Kalau prinsip itu kita jaga, anak kita juga tahu. Kakak boleh marah, marah boleh nggak dalam agama kita? Boleh, harus. Apalagi yang terkait dengan akidah. Tapi cara marahnya dan bagaimana mengelola marahnya. Jadi anak sekarang Bu, yang jadi PR, dan ini ada di kebun main, dulu nggak ada. Pasca COVID itu sudah mulai ya. Kalau di bahasa gaul anak sekarang bilangnya barcode misalnya ya. Kalau barcode kan kita tahunya buat nyekan bayar atau yang lain gitu ya. Barcode itu kalau zaman kita tuh dulu mungkin apa ya? Saham. Nah, saham juga orang tua banyaknya tahunya hanya baret ya, entah itu kalau zaman dulu kita pakai penggaris, sekarang anak-anak udah mulai berani pakai silet, pakai bolpen tajam. Tapi safon itu sebetulnya definisinya adalah menyakiti diri sendiri. Jadi biasanya bentuknya itu tidak langsung begini. Gimana? Gigit bibir, narikin kulit bibir, itu safam. Jambakin rambut sampai ada satu lokasi yang dia rontok gitu ya. Kemudian yang paling ekstrim adalah membenturkan kepala atau membanting diri gitu. Nah, taunya gimana? Harus ada sesi leyeh-leyeh sama anak kita. Ya, berapapun umurnya. Ya. Jadi kalau anaknya 8, gimana? Kasurnya isinya 10. Kenapa? Nanti kelihatan kalau memang anak kita punya isu tersebut, yaitu apa? Nggak mau disentuh, nggak mau berdekatan. Dan satu lagi perlu juga cek karena kejadiannya yang lebih sering adalah kalau rumah kita atas bawah. Saya juga rumahnya atas bawah. Ya, jadi satu ya, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Kedua, tidak boleh menyakiti orang lain. Dalam hal ini pasangan. Jadi nggak boleh ya Bu, nyakarin suami, mukulin dadanya. Fakta di lapangan istri nyelet suami atau suami, kalau KDRT kan biasanya laki-laki ya ke perempuan. Tapi kalau di Pemkot saya bertugas, sekarang udah banyak istri yang melakukan KDRT ke suami. Karena regulasi emosi yang tidak terkendali. Ya.
Sama anak juga nggak boleh membiarkan anak apa menyakiti ibunya, ya. Jadi kalau anak kita narik-narik jilbab karena lagi marah gitu ya, mukul-mukul, kita gini, maaf tidak pukul, marah boleh tapi tidak pukul. Ya bunda tahu kamu marah. Ayah juga begitu, jangan gini terus bagus bagus gitu ya. Ya, oh, ini waktunya habis bunda juga keterlaluan sih, itu juga nggak boleh. Yang terakhir apa ya? Oh saya lupa ya. Mau ya ada tidak merusak barang. Ya, jadi jangan biarkan jadi melempar barang gitu ya atau merusak barang gitu. Kita bilang enggak. Jadi gimana dong bun kalau ke anak kita? Berarti sampaikan apa yang mengganggu kamu sehingga kamu marah. Sikap ayah, sikap ibu gitu ya. Kemudian harusnya bagaimana? Bicara ya. Sehingga nanti dia berjalan tuh penalaran verbalnya gitu ya kalau untuk menemukan problem solving. Nah, outputnya dari kalau kita bersedia, PR-nya adalah bersedia melakukan self awareness karena nggak nyaman sebetulnya menyadari apa yang terjadi pada diri kita. Kita jadi ketemu sebetulnya masalah nyata dalam diri kita apa, dengan pasangan apa, dan terakhir dalam keluarga kita. Ya, setiap keluarga itu pasti ada ujiannya, ya kita nggak tahu aja. Dan gimana kita menjalani dan memaknai mungkin hanya kita sama sama Allah aja yang tahu. Nah terkait self awareness sebetulnya ini ada kebaikan Allah yang luar biasa. Apa? Sampai hari ini gitu ya, bersyukurlah ternyata Allah masih menutup aib kita masing-masing ya. Karena kita doang yang tahu tuh apa aja PR-PR kita, perjalanan kita gitu. Nah, mumpung Allah masih kasih kesempatan, kita bayar pelan-pelan yang memang perlu digeser. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sudah dapat foto ya. Boleh sebelum fotonya saya izin dulu nih sama panitia. Mau berpasangan dengan pasangan atau dengan yang di samping aja? Ibu-ibu demen banget ya. Perasaan di rumah udah berpasangan ya. Oke, tanpa jadi gimana? Oh, oke. Oke, jadi pilihannya sebetulnya sesi ini akan lebih jadi gini, kan ada yang mungkin tidak membawa pasangan gitu ya, atau ada yang mungkin Allah memang takdirkan saat ini sendiri. Saya kasih pilihan ya, saya kasih pilihan terbuka ya. Kalau bisa dengan pasangan di sebelahnya, boleh langsung berpasangan. Tapi kalau mau nyari bojonya gitu ya, merasa ini kesempatan gitu ya, boleh-boleh aja deh gitu ya. Tapi mungkin cari jarak gitu ya. Saya kasih waktu untuk memutuskan satu kelompok berdua saja, berpasangan ya. Kalau sama suami lah berarti berdua ya, gitu ya. Oke, 2 menit tentukan mau dengan pasangan atau dengan sebelahnya. Kalau iya berarti bersedia pindah dan cari boleh duduk yang kira-kira nyaman aja. 2 menit. Kalau sudah yang sudah berpasangan dengan sebelahnya boleh berhadapan. Berhadapan, lutut ketemu lutut, mata ketemu mata. Oke. Geser-geser dikit ya. Boleh maju ya Bu biar enak. Boleh maju kalau kurang tempatnya. Oke. Yuk, boleh di depan ya biar nggak terlalu deket-deket, boleh ke depan. Oke, boleh ke depan. Yuk. Ya, makasih Bunda ya. Boleh ke depan kalau sempit, boleh bergeser supaya tidak terlalu dekat. Oke, boleh berhadapan sekarang dengan pasangannya, dengan temannya maupun dengan suami atau istrinya. Silahkan lutut ketemu lutut, mata ketemu mata. Ya, sekarang boleh buka dulu foto yang didapat. Tugas individu dulu sebelum tugas dengan pasangan. Ya, boleh lanjut. Oke. Halo. Nah, boleh lihat PPT dulu ya, pakai aturan main.
Mau main bola aja kan ada aturan ya, mau arisan aja kita ada aturan ya. Jadi yang pertama kita komitmen dulu ya, respect dan sensitif terhadap pasangan kita, menghargai, dengarkan, bersamai, tidak melakukan judgement ya. Dan satu lagi, apa yang ada di ruangan ini cukup sampai di ruangan ini. Begitu keluar jangan dibawa ya Bu, Pak, ditinggal semua di sini ya. Jangan dibawa sampai ke rumah. Pulang dari sini berantemnya lebih hebat, saya nanti menanggung derita ya. Oke, foto sudah dapat? Oke. Ya. Tugas pertama adalah tugas individu. Silahkan ayah bunda lihat foto masing-masing dulu. Menurut bunda dan ayah, foto yang didapat itu foto yang terkoneksi dengan hidup ayah bunda yang mana ya? Atau foto itu ayah bunda melihatnya foto apa sih ya? Ada sisa nggak sih? Misalnya, oh ya, makasih ya. Misalnya saya dapat ini. Oh, bagi saya nih foto memeluk diri misalnya. Ya, jadi tolong namakan. Menurut Bapak Ibu, foto yang didapatkan oleh Ibu itu tentang apa? Kedua, dengan foto ini silahkan cari jawaban dari pertanyaan saya. Ya, caranya gimana? Pandangi fotonya ya. Nanti saya begitu bilang, oke, prosesnya mulai. Bunda lihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ada nggak pesan yang mau disampaikan atau jawaban yang ditemukan dengan melihat foto ini? Ya, lanjut dulu PPT-nya. Kita akan mulai pertanyaannya apa? Ini jawab masing-masing, belum tugas kelompok, belum tugas pasangan ya. Duduk aja berhadapan. Nah, saya namanya semi coaching. Tujuannya apa? Memahami isu yang sebetulnya masih ada pada diri kita masing-masing. Ya, karena sesungguhnya ketika kita menikah kan kita bawa ransel emosi ya. Nah, tujuan nikah apa sih Bu? Pasti bahagia lah ya. Nah, tapi ternyata ransel emosi pasangan kita mungkin isinya nggak cuma bahagia aja, banyak macam-macamnya. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan. Kalau kita udah tahu isu, oh ternyata ada yang perlu kita tambah atau pelajari. Misalnya kemampuan mendengar, kemampuan touching kita. Ternyata pasangan kita lebih senang disentuh misalnya, lebih senang diberi hadiah. Terus membangun dukungan. Oh ternyata selama ini kita nggak punya support system. Bahkan pasangan juga belum jadi support system. Atau kita nggak punya bestie gitu. Karena sekarang berkeluarga dan mengasuh itu sebetulnya kita butuh orang sekampung ya untuk membantu mengamankan keluarga dan pengasuhan. Terakhir adalah membangun sikap konstruktif. Harapannya apa ya? Ternyata yang perlu kita kurangi saat kita membangun relasi dengan pasangan. Apa ya yang perlu kita tambah saat kita bersama dengan anak pertama kita yang mungkin sampai hari ini kita merasa masih ada yang belum kelar ya. Lanjut pertanyaannya ini ya, boleh? Ya, pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh ayah bunda di dalam hati. Nanti begitu saya bilang silahkan mencari jawabannya, maka silahkan melihat fotonya. Jadi pertanyaannya kalau bisa dihafal, atau kalau lupa boleh sambil lihat pertanyaan lalu lihat kembali fotonya. Apa tantangan ayah atau bunda selama ini yang sepertinya belum kelar, atau jangan-jangan hanya kita yang menghadapi, pasangan kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, apalagi anak kita. Kedua, karena kita punya hambatan, karena kita punya tantangan ini, bisa luka batin, bisa luka pengasuhan, bisa juga belum berdamai dengan masa lalu kita gitu. Ada nggak sih tanda yang menyertai pada diri kita? Misalnya, akhirnya tandanya adalah kalau anak-anak ribut, biasanya kita langsung bisa nggak pahami bunda gitu ya.
Padahal anak kita umurnya lebih kecil daripada kita gitu ya. Kedua, tandanya apa munculnya secara fisik ada enggak? Ya, misalnya sering panic attack, sering sesak napas, ya, tremor, atau secara emosi sumbu pendek, pikiran kita mengkhawatirkan semua yang belum terjadi gitu. Dan yang dampak paling dahsyat adalah kita berat untuk beribadah gitu ya. Karena kita merasa Allah terlalu berat memberikan ujian hidup dalam berkeluarga. Terakhir perilaku apa? Sulit untuk bergabung ya di keluarga besar atau bertetangga, apapun itu boleh dicari jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya, siapa sih yang terdampak dengan kondisi tantangan yang belum selesai pada diri kita ya? Hal baik apa sebetulnya yang menjadi tertunda karena kita tidak mengatasi ya? Satu lagi adalah dengan kondisi ini sebetulnya apa yang kita harapkan pada diri kita ya? Sudah cukup banyak? Oke, kita akan mulai ya. Sendiri dulu ya, nggak boleh ganggu temannya dan nggak boleh ganggu pasangannya. Jangan gini, ayah jawabannya apa ya? Bunda, nggak boleh ya. Proses dimulai, temukan jawaban. Waktunya masing-masing 3 menit saja untuk menemukan jawaban. Mulai dari sekarang, bisa? Nadanya? Baik, ayah bunda, silahkan amati foto dengan baik. Izinkan saya membantu ayah bunda mengingat tantangan yang boleh terjadi sepanjang hidup kita. Amati foto dengan baik. Ayah bunda boleh mencoba hadir di saat usia bunda di masa kecil. Adakah tantangan yang sampai hari ini belum bisa kita selesaikan? Lalu boleh bergeser dengan bertambahnya usia ayah dan bunda. Sampai ketika bertemu dengan pasangan atau saat diuji kehilangan pasangan, dan sampai hari ini saat berkeluarga, adakah tantangan yang ditemukan? Izin untuk mengingat tantangan yang ada. Silahkan bayangkan, lihat foto ini dengan baik, hadirkan orang-orang yang kita sayangi. Ayah kita, ayah yang membesarkan kita sampai hari ini, adakah yang belum selesai? Jikalau ayah kita pernah tidak hadir dan itu menjadi tantangan kita berkeluarga, kenalilah. Jika ayah kita secara tidak sengaja melukai kita atau melukai ibu kita, kenalilah, sadarilah. Dan jika berkenan, izinkanlah untuk memaafkan dan berdamai. Berikutnya, izinkan dengan mengamati foto ini, hadirkan sosok ibu kita. Adakah yang belum selesai dengan beliau? Atau jangan-jangan ada kalimat yang sebetulnya layak kita sampaikan kepada ibu kita dengan segala kesederhanaannya, dengan segala usahanya, tapi kita tidak pernah melakukan. Lalu dengan mengamati foto ini, adakah sampai hari ini tantangan kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, adakah yang sesungguhnya belum mampu kita sampaikan atau kita selesaikan? Oke, mudah-mudahan sudah ketemu beberapa. Sekarang silahkan dengan teman di depannya ya, teman belajar maupun teman hidup ya, tentukan siapa yang bersedia jadi orang pertama dan kedua dulu ya. Ayahnya dulu atau ibunya dulu, atau siapa dulu Bun?
Siapa yang bersedia jadi orang kedua di kelompok ini ya, hanya di kelompok ini. Sudah? Oke, ya. Orang pertama ya, tugasnya adalah silahkan menyimak dan memberikan respon terbaik dari sharing jawaban yang ditemukan oleh orang kedua. Jadi yang bertugas pertama orang berapa? Orang kedua ya. Tugasnya apa? Begitu sound nanti terdengar, langsung perlihatkan foto yang kita dapat, kasih tahu foto ini kita melihatnya seperti apa, lalu sampaikan yang mampu teman-teman sampaikan dari temuan jawaban yang tadi sudah kita cari sendiri ya. Waktunya 3 menit ya. Orang pertama tugasnya berikan respon verbal dan non-verbal yang dibutuhkan oleh orang kedua atau yang sanggup orang pertama berikan ya. Oke, kita coba ya Bunda ya. Oke, boleh mulai dari sekarang. Orang kedua silahkan berproses, bercerita lebih dulu, tunjukkan fotonya, dapat foto seperti apa, sampaikan hal-hal yang selama ini mungkin tidak sempat atau tidak pernah kita sampaikan ya. Ini waktunya kita melakukan self awareness, apa yang terjadi pada diri kita. Kenali dengan baik kesempatan yang ada, sadari apa yang sampai hari ini menjadi tantangan yang luar biasa berat dan mempengaruhi cara respon, cara kita berinteraksi dalam berkeluarga, cara kita memperlakukan pasangan, maupun cara kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Terima kasih buat Bunda Ayah yang bersedia berproses. Sejatinya ini adalah waktu diri, waktu pasangan ya, dan waktu terbaik. Terima kasih sudah berproses. Jika sanggup silahkan peluk pasangannya, usah sampaikan kata atau kalimat yang dibutuhkan oleh pasangan kita dalam berproses. Masih ada waktu 1 menit untuk orang kedua menuntaskan hal-hal yang ditemui. Berikan pelukan yang dibutuhkan oleh pasangan kita, dukungan pada orang kedua ya. Buat orang kedua yang sudah menyelesaikan, boleh bergantian peran. Orang pertama melakukan sharing, orang kedua memberikan respon yang terbaik, baik secara verbal maupun non-verbal yang sanggup dilakukan. Ceritakan dulu foto yang didapat, menurut kita foto apa, lalu sampaikan temuan dari proses fototerapi kita. Dan sampaikan pada pasangan kita atau teman kita di kelompok dengan kondisi yang ada, apa yang sebetulnya kita harapkan pada diri kita, apa yang realistis bisa kita berdayakan sehingga kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja bisa bergeser sedikit, bisa punya warna yang berbeda, dan mengizinkan pasangan kita untuk membantu mengatasi tantangan
yang boleh jadi selama ini selalu kita hadapi sendiri. Satu menit lagi, waktu untuk orang pertama akan berakhir. Silahkan menuntaskan hal-hal yang boleh jadi masih perlu kita sampaikan atau hal-hal yang dapat dikuatkan oleh pasangannya. Silahkan untuk saling menguatkan. Setengah menit lagi, waktu akan berakhir. Silahkan memberikan respon terbaik kepada pasangannya, baik secara verbal maupun non-verbal yang sanggup kita lakukan. Mengusapnya, memeluknya, ya, menguatkan dengan kalimat-kalimat positif, atau bahkan mungkin doa sederhana yang bisa kita lantunkan. Oke, baik. Yang belum selesai boleh 10 detik untuk mengakhiri. Lalu kita akan bahas bersama di slide berikutnya. Oke, masih boleh duduk di sini dulu, belum kembali. Ya, karena sekarang tugas akhirnya adalah ingin mengajak ayah bunda mengenali bahwa apapun yang kita temukan, ya, ternyata Allah selalu menyertakan kemampuan kita sebagai orang dewasa untuk menyelesaikan atau tumbuh. Jadi boleh cari jawabannya, ya, lalu diskusikan dengan pasangannya mana yang realistis kita lakukan, ya, atau kita mampu, ya, dan kita mau, ya. Untuk itu perlu bertanya 2 menit pada diri masing-masing, ya. Cara berpikir apa yang ternyata perlu kuubah atau kugeser. Jadi bukan pasangannya, tapi diri kita. Kedua, emosi positif apa yang perlu kuhadirkan. Ya, kalau selama ini emosi tersebut belum ada atau mau dikonsistenkan. Yang ketiga, kebiasaan perilaku tak baik apa yang akan kutinggalkan atau minimal dikurangi, ya. Lalu perilaku baru apa yang perlu kulakukan, dan yang paling menjadi dasar dalam mengasuh dan berkeluarga adalah aktivitas spiritual apa yang ternyata perlu kuperkuat untuk mengatasi tantangan diri maupun tantangan berkeluarga. Oke, sekarang silakan proses masing-masing dulu 2 menit. Kalau sudah ketemu, silahkan orang pertama yang duluan menyampaikan jawaban temuannya. Tidak perlu pakai foto, langsung aja cari jawabannya. Mulai dari sound terdengar, masing-masing mencari jawabannya. Kalau takut lupa boleh diketik di handphone, tapi kalau ingat taruh di kepala aja. Mulai dari sekarang, silahkan masing-masing dulu bertanya pada diri masing-masing. Cara berpikir apakah yang perlu kuubah atau kugeser? Emosi positif apa yang ternyata perlu kuhadirkan, perlu kuperjuangkan dalam membangun relasi dengan pasangan maupun dalam berkeluarga? Kebiasaan perilaku tak baik apa yang akan kutinggalkan atau kukurangi? Perilaku baru apa yang tampaknya perlu kulakukan? Silahkan cari jawaban pada diri kita masing-masing. Jujur, karena hanya kita dan Allah yang tahu atas segala niat yang terbersih, atas semua perilaku yang boleh jadi Allah masih tutup sebagai aib kita. Namun Allah kasih kesempatan kita untuk hijrah, untuk berubah.
aktivitas spiritual apa yang perlu kita perkuat untuk diri kita, untuk pasangan, atau bersama dengan keluarga kita. Satu menit untuk menemukan jawaban akan berakhir. Ini waktunya kita bertanya pada hati kita. Adakah cara pandang kita yang perlu kita geser, atau kita perlu melihat satu permasalahan dengan cara yang berbeda? Karena sejatinya perjalanan kita memberikan porsi pada bagaimana kita meyakini sesuatu, bagaimana kita memandang, atau bagaimana kita berpikir terhadap sebuah peristiwa atau cara menyelesaikan masalah. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah ketemu semua. Sekarang izinkan orang pertama berbagi tekad menuju tangguh dan berdaya. Sampaikan kepada orang kedua yang sanggup dan mau kita bagi. Bunda, ayah mau coba geser. Ya, meskipun dulu perjalanan tidak baik-baik, bukan berarti ayah tidak bisa punya cara berbeda menghadapi permasalahan berkeluarga ke depan. Ya. Silahkan orang pertama yang berproses lebih dulu. Orang kedua mohon menyimak dengan baik. Inilah waktunya membuktikan kita mau belajar komunikasi yang sehat, mampu mendengar pasangan kita, dan mampu memberikan reaksi yang dibutuhkan oleh pasangan. Waktunya 2 menit untuk berproses. Silakan. Boleh direspon, boleh dikuatkan oleh orang kedua atas jawaban yang disampaikan. Baik, setengah menit lagi untuk orang pertama menuntaskan hal-hal yang kita mampu menyampaikan kepada pasangan atau teman belajar kita hari ini. Yakinlah, semua bisa dimulai. Dan selama bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kita menyelesaikan tantangan-tantangan berkeluarga, tantangan diri maupun tantangan pengasuhan kita. Ternyata bagaimana seseorang memiliki cara pandang dipengaruhi dengan luka psikologis atau luka batin yang pernah dialami di masa kecil, saat remaja, atau saat mengalami kegagalan dalam perjalanan hidup. Untuk itu kita perlu menyeting ulang bagaimana cara pandang kita selama ini. Karena itulah mempengaruhi bagaimana kita meyakini peran Allah, ketetapan atau takdir yang Allah titipkan pada diri kita. Silahkan orang pertama memberikan respon terbaik yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Izinkan diri kita untuk berani berkomitmen menggeser perilaku yang mungkin perlu kita geser atau perlu kita kurangi. Izinkan diri kita berani
untuk membentuk kebiasaan perilaku yang lebih konstruktif, perilaku yang lebih proaktif untuk pasangan dan anak-anak kita. Silahkan menuntaskan yang masih perlu dituntaskan atau disampaikan, dan berikan respon fisik atau non-verbal terbaik. Boleh genggam pasangan kita atau teman kita, boleh usap, boleh peluk, boleh sampaikan kalimat yang boleh jadi jarang kita sampaikan untuk menguatkan teman kita atau pasangan kita. Dan inilah janji kita kepada Allah dan janji kita kepada diri kita, bukan kepada pasangan, bukan kepada anak kita. Begitu sound tidak terdengar, maka sesi akan berakhir. Oke, baik Bunda Ayah, tampaknya waktunya kurang. Boleh dilanjutkan pacarannya di rumah atau mau janjian di mana? Kita akan lanjut ya. Tapi izin boleh. Ada satu lagi setelahnya baru boleh balik ke tempat masing-masing. Boleh saya minta bantuan salah satu ayah dan salah satu bunda, tidak harus dengan pasangannya, untuk membantu menjawab pertanyaan saya, mewakili orang tua yang lain ya. Untuk ayah dulu, siapa yang mau membantu? Karena ayah biasanya jarang, ada nggak sih suaminya yang suka curhat? Oh banyak. Kalau ayah kebun main udah sering curhat kali ya. Oke, ayah, bolehkah berbagi ketika ayah tadi berperan menyampaikan temuan tantangan, menyampaikan hal yang ingin digeser, sebetulnya apa yang dirasakan atau apa yang didapat dari proses tadi? Siapa ayah yang bersedia? Ini tidak perlu ditunjuk ya, karena bagian dari tahu ayahnya siapa yang punya anak percaya diri, dimulai dari ayah yang berani angkat tangan. Oke, ada ayah yang mau berbagi apa yang dirasakan atau didapat atau dapat insight apa sih ketika proses? Ayah mau? Ya langsung. Oke, saya nggak usah nunjuk, ada boleh satu atau dua ayah deh. Wah boleh, Pak Komar deh, boleh. Ya, boleh ayahnya siapa ya, gitu. Atau suaminya siapa boleh juga. Ya. Ya, ayah bunda boleh disimak dulu ya. Iya, ada perasaan yang muncul itu ketika gambar dan juga mencoba menjawab di layar ya. Ini ya, yang saya pilih dengan yang saya ungkapkan ya, belum lain ya, kok bisa nyambung itu. Oh oke, dapat insight apa Pak? Dapat hikmah apa dari proses yang Bapak jalani? Ya, ternyata komunikasi itu ternyata bisa jadi gambaran yang tidak terlalu tapi berkaitan secara visual. Oh oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekarang perwakilan Bunda boleh menjawab pertanyaan apa yang dirasakan atau apa yang didapat ketika kita melakukan sharing ya, ketika kita menyimak dari pasangan kita ya, atau ketika kita mendengar suami kita bercerita, jangan-jangan baru hari ini dia cerita. Oh, kan itu terjadi juga dengan saya. Ketika proses ini saya jalan di bola misalnya, tapi dia malu buat menyampaikan misalnya. Ada hal-hal yang berbeda. Silahkan, ada yang siap buat berbagi atau dari teman belajarnya juga boleh, apa yang didapat ketika menyimak ya sharing dari pasangan atau teman belajar pada hari ini. Mike sama siapa? Boleh? Bunda siapa yang bersedia berbagi?
Boleh? Ah, oh ya, boleh. Ya, mau kita ya, mau akhir ya? Atau Bunda, boleh? Yuk, Bun. Masya Allah ya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan, halo Bapak Ibu, insya Allah sharing dari Bunda lain atau Ayah adalah harta karun ya buat kita semua. Silakan Bunda. Bunda dari mendengarkan dapat oh ya baru yang kita sampai punya sendiri ternyata oh iya ya dapat ada pandangan lain merasa kita tuh butuh orang lain untuk melihat sudut pandang ya. Oke, terima kasih plus ya buat Bunda dan buat Ayah yang tadi mau berbagi. Ya, jadi sejatinya adalah pertama, ternyata kita nggak sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa bangun support system ya. Kedua, ternyata untuk masalah yang sama, cara pandangnya bisa berbeda dan problem solvingnya juga mungkin yang selama ini kita bilang nggak mungkin, itu mungkin terjadi oleh orang lain. Nah, bekal ini sebetulnya juga buat anak-anak kita, terutama yang udah kelas 4 ya. Bapak Ibu, kegiatan ini bisa dilakukan dengan anak kita. Nanti kita akan terkaget-kaget, ternyata referen anak kita boleh jadi lebih dor. Ya, karena ini kita alami dengan siswa juga ketika gini. Kita tanya, sesi ini juga kita lakukan dengan teman-teman kecil kita gitu ya. Di mana ternyata satu temuan yang perlu dikonfirmasi di rumah pulang. Siswa kita ada ngobrol receh dengan temannya. Dia cuma bilang, Bunda Ayah kamu suka konflik nggak? Suka berantem nggak? Berantem itu apa katanya ya, ya suara keras dan yang lainnya nggak pernah gitu, cuma bundaku suka nangis aja sendiri. Terus temannya cuma bilang begini, oh kalau bunda kamu suka nangis sendiri ya, bentar lagi bapak ibu kamu cerai. Setelah itu bermalam-malam ya nggak bisa tidur gitu, akhirnya terjadi perubahan di sekolah. Ya, terjadi perubahan di sekolah, terjadi perubahan di jurnal pagi. Lalu apa yang terjadi? Terbangunnya cara pandang yang salah. Ya, kenapa? Iya, karena si A bilang kalau ibu menangis itu berarti disakiti oleh ayahku. Padahal belum tentu. Ya, jadi kita itu yang paling ekstrim. Ya, sehingga anak ini mengalami gejala indikasi kecemasan ya. Sederhananya lagi adalah kita misalnya bilang sama anak kita, pernah nggak kita konfirmasi ulang gitu ya, kita bilang bunda tuh sayang, ayah tuh sayang sama kamu gitu ya, sayangnya tapi sambil melotot gitu ya. Terus kita udah cek ulang belum, jadi seberapa besar sebetulnya sayangnya kakak ke ayah gitu. Kita bisa terkaget-kaget, belum tentu sesuai harapan, tapi belum tentu juga sesuai kekhawatiran. Ya. Jadi tolong pastikan bahwa cara pandang anak kita ada masanya dikonfirmasi. Dia bisa bergerak ya ke arah lebih positif, tapi dia bisa bergerak ke arah negatif karena kita ngasuhnya bareng AI sekarang ya. Dan ini yang sedang kami berjuang dengan teman-teman besar untuk kelas 6 minggu depan atau minggu pertama Oktober akan ada kelas terkait dengan digital dan kesehatan mental. Karena ada temuan beberapa anak kita ada yang terpapar anime ya. Bapak Ibu pernah nggak yang anaknya suka beli atau kita belikan tanpa kita tahu, ngecek sejauh mana pemahaman dan sejauh mana yang terbentuk. Nah,
Temuannya alhamdulillahnya anak-anak masih menjadikan guru, teman sebagai support system ya. Jadi ketika temuan itu kami dapatkan, bentuknya adalah Ananda menyampaikan, tapi jangan bilang ayah bunda ya, nanti takut shock. Jadi kita oke, baik, kita tampung dulu, lalu kita tanya, bagaimana abang mau menyelesaikan, bagaimana kakak mau menyelesaikan. Ketika kita mengetahui dan bahkan disampaikan oleh Ananda, terpapar dengan digital, mengkonsumsi film atau potongan mungkin ya, potongan anime adegan dewasa yang memang tidak patut dan tidak layak dilihat oleh bukan anak, oleh muslim bahkan ya. Dulu nggak ada di Kebun Main sebagai sekolah karakter, tapi saat ini Bun, banyak anak tetangga yang wifi-nya 24 jam. Jadi kita perlu pastiin ketika anak kita, Bun, pamit ya, gitu. Mau ke TPA, dari TPA dia ada mampir nggak sih? Itu yang perlu dicek ya. Dan alhamdulillahnya mereka mau menunjukkan gitu. Beberapa sudah bicara dengan bunda dan ayahnya langsung. Beberapa masih berjuang karena belum siap dengan reaksi ayah bunda. Nah, mungkin yang belum siap kita perlu refleksi. Jangan-jangan kalau kita baru masukin mobil, anak kita udah duk, nanti ayah marah nih dan yang lainnya. Jadi kita perlu bilang, abang lebih baik abang atau kakak tanya sama ayah atau bunda. Apapun itu boleh daripada nanya sama anak tetangga atau mbah Google karena belum tentu benar ya. Jadi dari yang hampir sebagian besar yang terpapar sudah kami sampaikan ke orang tua, tapi ada yang mungkin masih kami dorong dari anak-anak ya selama tidak membahayakan. Mohon juga mengecek masih adakah teman sekelasnya yang membawa komik di kelas lalu dibuka bersama, atau yang pakai driver atau jemputan bukan orang tua membawakan iPad dan ditonton bersama ya. Jadi mohon dukungan dan bantuan dari semua orang tua. Kadang-kadang karena anak kita cerdik dan cerdas ya, jadi suka lolos gitu ya, dan itu bisa kita tangani bersama-sama. Cara yang paling efektif adalah memang receh bareng. Tanya di kepala abang apa sih yang berputar-putar gitu ya, yang ingin ditanya tapi selama ini sebenarnya takut ya. Dan itu banyak pertanyaan ya, kemarin yang PMD juga banyak yang pada akhirnya mereka ketika diajak ngobrol akhirnya melihat, oh ternyata bahaya ya Bu, karena enak misalnya ya, karena penasaran atas namanya. Dan juga ada yang bukan karena diberi tapi karena kesasar. Ada lagi nih satu, ada yang DM saya, siswa Kebun Main, minta diet, umurnya belum cukup. Saya bilang siapa yang buatin, bunda atau ayah? Ya, jadi mohon kembali kepada porsinya. IG atau medsos harusnya usia berapa dimiliki oleh anak kita? Ya, jadi di bawah itu mohon tidak membuatkan karena bahaya dan rentan. Ya, saya kayaknya pernah menyampaikan ya, Depok ini sampai hari ini belum selesai dengan Margonda Residen. Sampai hari ini kita belum bisa bikin perda yang nutup itu apartemen atau tidak membolehkan sewa harian. Bahkan sekarang bertambah karena saya tinggalnya di Beji ya, ada apartemen dev. Itu juga kami tidak bisa menindak sebagai orang pemerintah. Kejadian pelecehan hanya beberapa jam dari DM predator ya. Jadi nggak boleh anak kita dibuatkan medsos ya sebelum dia tahu
mana baik, mana tidak baik, ya. Dan kita aja, anak kita yang pakai akun kita aja, kadang masih kecolongan nggak? Masih. Karena anak kita tuh udah bisa. Oh, satu lagi, kecepatannya apa? Megangin handphone. Bagi yang sudah terlalu cepat beliin handphone pribadi, maka yang harus dilakukan adalah mengulang kesepakatan pendampingan. Ya, karena kejadiannya adalah mengakses AI yang paling buruk. Apa Bu yang paling buruk? Meta AI. Jadi kan sekarang terpasang di WA ya, ketika nggak sengaja mereka keklik, sekali aja ada pengalaman mereka ke Meta AI, mereka bertanya gitu, apa sih hubungan misalnya, apa sih cinta misalnya. Dan akhirnya yang menyebalkannya adalah, ini case terjadi di sekolah kita. Karena ketidaktahuan dan rasa penasaran dari anak-anak ya. Jadi akhirnya diarahkan, anak ini bilang, sama ayah bunda aku nggak boleh lagi nonton anim visual ya, yang bisa ditonton bukan yang komik. Lalu oleh Meta AI diarahkan, benar ayah bunda tidak membolehkan, tapi sebetulnya kamu boleh mencoba melihat gitu ya. Tetap diarahkan kepada hal yang kita akan terkaget-kaget melihat. Dan satu kiatnya, apapun yang terburuk pernah diakses atau dilihat anak, yang paling penting adalah respon kita ya. Jadi saya bilang ke guru-guru juga, kalau ada anak tiba-tiba kita lihat kejadiannya, pakaiannya terbuka semua misalnya. Jadi bukan yang kita gini, astagfirullahaladzim gitu ya, tahan Bu. Karena kalau ibu bilang begitu, meskipun itu benar ya, tapi anak akan langsung, bener kata Mbah Google, jangan cerita sama emak gitu. Ya, jadi kita gini, Bang, ketika lihat ini, apa yang Abang rasakan? Terus sejak kapan? Dari mana? Ya, nggak sengaja ketika lagi nyari bahan. Makanya di kebun main, usahakan kalau ada guru-guru yang mendorong anak-anak mencari, mengakses lewat digital tanpa pendampingan, mohon dilaporkan kepada kepala sekolah atau kepada direktur sekolah. Karena sejatinya anak SD itu lebih baik dari mana? Dari buku, ya. Karena sangat mungkin tergelincir, gitu. Dan satu lagi adalah fitrah anak kita jatuh cinta, ya. Anak saya dulu dua-duanya di kebun main tidak mengalami, ya. Tapi saya kalau lagi ke kebun main sampai banyak banget, ya, yang harus diajak bicara karena begini, aku pengen nembak si Abu gitu ya. Tapi yang ditembak laki-laki, yang nembak perempuan, saya bilang, aduh zaman udah berubah gitu ya. Namun itu fitrah ya. Juga jangan gini, gak boleh, enggak. Nanti malah jadi cenderungnya ke kehilangan identitas gender. Jadi kita bilang, wow, berarti sekarang udah masuk nih ya, mau remaja akhir, berarti udah bertanggung jawab ya. Jadi memang kuncinya terutama untuk kelas 4, 5, 6 koneksi ya, reconnecting lagi. Siapa yang kalau ditanya, Kak lagi apa, dia langsung gak apa-apa, nah, itu berarti ada sesuatu ya, atau namanya ke gap ya. Jadi ketika dia lagi pakai handphone bersama dengan kita, dia tiba-tiba tidak mau kita melihat, itu pasti ada sesuatu yang perlu kita dialogkan ya. Tapi bukan berarti kita harus langsung menjudgment, kakak lihat sesuatu ya, enggak juga, lebih kepada dia butuh waktu. Oke? Nah, di depan ayah bunda ada kartu doa. Saya izin menutup acara dengan memberi kesempatan pada setiap pasangan untuk satu orang ambil satu kartu ya. Boleh waktunya 1 menit. Yang ibu-ibu boleh ambil sebelah kanan biar nggak tabrakan, atau kalau yang deket boleh juga dari situ. Boleh ambil satu.
Oh boleh, yang itu boleh dikembalikan, taruh aja di depannya boleh. Yang foto pertama boleh ditaruh, ditukar, boleh. Oke, jika sudah, ini adalah kartu Asmaul Husna. Tugasnya adalah silahkan ayah bunda baca dulu, boleh Asmaul Husna apa, dan di belakangnya ada amalannya seperti apa. Caranya bebas, boleh ambil satu. Ya, satu orang satu. Satu orang satu, bukan satu pasangan satu. Bukan satu keluarga atau satu kelompok. Ya, nah di situ. Ini ada titipan. Oke, sudah dapat ayah bunda? Ya, silahkan dibaca. Kira-kira dapat sifat Allah yang mana? Tujuannya adalah silahkan ya buat satu bait untayan doa ya atau satu paragraf doa untuk pasangan di depan kita berdasarkan sifat Allah yang kita dapat ya. Bagaimana membuat kalimat doanya? Sertakan sifat Allah yang semoga ini bisa dikembangkan ya, dimiliki oleh pasangan kita ya. Contohnya saya dapat maha mengembalikan kehidupan atau al-mu'id, zat yang terus-menerus memulihkan dan menghidupkan kembali ciptaan baik secara fisik maupun secara spiritual. Maka doa yang akan saya sampaikan kepada pasangan saya, ya misalnya buat Pak Rizky, pas sekolah TK, saya akan mendoakan semoga beliau punya kemampuan untuk memulihkan diri, baik secara spiritual, baik secara fisik, ya apapun itu Allah kuatkan. Dan kita boleh bacakan yang di belakang, ya. Bagaimana semoga Allah ya meningkatkan keyakinan pasangan ya atau teman kita, memampukan ya dan tidak kehilangan harapan ya. Jadi kalimat di belakang boleh dipakai untuk membuat satu bait atau satu paragraf untayan doa. Waktunya 1 menit untuk menyusun doa. Susun dulu. Doanya buat pasangan kita, ya, bukan buat kita. Jadi sifat Allah apa yang kita dapat, lalu buat satu paragraf atau satu untayan doa terbaik, ya. Contohnya lain, misalnya dapat maha kokoh, maka doakan pasangan kita untuk menjadi pribadi yang kokoh, teguh, memiliki kekuatan tanpa batas, mudah menyerah, ya, mampu melakukan apapun dan Allah jaga dari rasa lelah berkepanjangan. Ya, 1 menit, mulai temukan doa terbaik masing-masing. Sudah? Jika sudah, silahkan orang kedua yang mendoakan pertama kali, orang pertama, tapi kasih tahu doa apa, ya sifat Allah apa yang didapat, yang mau kita doakan. Semoga kita bisa mendekati, semoga kita bisa belajar dari sifat Allah yang didapatkan, ya. Jadi doa yang kita buat, kita bacakan. Orang pertama silahkan angkat tangan dan mengaminkan doa yang diucapkan orang kedua sebaiknya. Sebaik-baiknya merespon doa dari pasangan. Siap? Waktunya nggak lama, ya. Mungkin hanya 1 sampai 2 menit saja. Orang kedua dulu yang membacakan doa, ya, kepada orang pertama. Jadi orang kedua doain orang pertama dengan sifat yang didapat. Oke? Kasih lihat dulu yang didapat. Lalu silahkan orang yang didoakan mengangkat kedua tangan, mengaminkan semua doa-doa baik yang diucapkan oleh orang kedua. Siap? Baik, kita bisa mulai. Mulai dari sekarang, silahkan
Orang kedua mendoakan yang terbaik untuk orang pertama. Orang pertama mengaminkan semua doa-doa yang diucapkan. Sampaikan, tekankan, kuatkan. Ya. Orang pertama mengaminkan setiap kalimat doa yang disampaikan oleh orang kedua. Mintalah kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa-doa yang kita dengar, doa-doa yang diberikan oleh pasangan kita. Dan untuk yang berdoa, berikan doa yang terbaik, yang paling tulus dan mampu kita ucapkan dengan keikhlasan dan dengan niat baik. Semoga dengan doa ini orang di hadapan kita, Allah mudahkan urusannya, Allah tuntaskan segala permasalahannya, dan Allah jadikan ia ayah, ibu, anak sesuai dengan peran yang diminta dan diharapkan oleh agama kita. Jika sudah, boleh bergantian orang pertama yang membacakan doa untuk orang kedua. Orang kedua mengaminkan, mengangkat kedua belah tangan kita, mengharapkan ridho, mengharapkan ijabah dari Allah atas doa-doa baik dari orang pertama kepada kita. Apapun itu, dengan segala ketulusan dari orang yang mendoakan kita. Berikan doa yang terbaik yang bisa kita berikan atau kita bacakan. Terima kasih. Silahkan yang masih berproses. Jika sudah, boleh doanya sifat Allahnya boleh difoto bersama pasangan untuk menguatkan, untuk mengingatkan kita pernah berdoa bersama, kita pernah mendoakan, ya. Boleh ditaruh di handphone jika ingin. Jika sudah, oke. Panitia silahkan membagikan post-it. Kita akan closing sesi ini. Silahkan, ya, satu-satu. Silahkan ayah bunda menuliskan jawaban dari pertanyaan. Di akhir proses ini, hal baik apa yang ayah bunda dapatkan, ya. Boleh yang sifatnya baru atau hal yang ingin dikuatkan. Berapa skala kebermanfaatan yang ayah bunda rasakan pada proses yang tadi kita lakukan bersama dengan teman belajar kita atau teman hidup kita. Kalau 10 sangat bermanfaat, 5 cukup bermanfaat, ya. Di antaranya bisa 7, 8, 6, 9 bermanfaat. Jika sudah, jawaban boleh ditempel ke dinding terdekat dan ayah bunda boleh saling membaca jawaban atau tulisan dari orang tua lain atau pasangannya. Waktunya 2 menit untuk menuliskan. Di akhir proses ini, hal baik apa yang ayah bunda dapatkan, berapa skalanya, silahkan ditulis. PPT selanjutnya ada nggak? Nggak ada ya? Action plan apa? Oke, lalu
Terakhir, boleh pilih satu. Kira-kira ya, proses semi coaching itu adalah menggeser kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik atau tidak baik menjadi lebih baik. Sekarang tawarannya boleh pilih minimal satu. Mana yang sebetulnya ingin kita kuatkan, ingin kita hadirkan pada diri kita, bukan pada pasangan, ya. Apakah hadir sepenuhnya dalam pengasuhan atau pasangan atau berkeluarga, supporting, ya, minimal satu, ya. Boleh ditulis, ya, hal apa yang ingin kebiasaan positif kita sebagai orang tua atau sebagai pasangan. Boleh pilih satu, pilih dua. Yang boleh jadi ini dulu orang tua kita tidak banyak memberikan contoh atau kita belum terbiasa melakukan. Tapi kita mulai hari ini, ya. Termasuk adalah merembukkan perbedaan, mengajak, melibatkan pasangan dalam mengambil keputusan hidup kita, hidup keluarga, atau hidupnya anak-anak. Atau mungkin kita ingin meningkatkan respek kita terhadap suami kita dengan banyak menunggu pasangan kita mengambil keputusannya sendiri. Ya, jika sudah, silahkan boleh ditempel di dinding yang terdekat saja di mana ayah bunda duduk. Ya, nanti panitia akan mengumpulkan sambil nempel. Boleh keliling melihat jawaban yang lain tanpa nama, ya, nggak usah ditulis namanya. Demikian ayah bunda, mudah-mudahan ini adalah awal dari kesediaan kita pulih bersama pasangan, tumbuh bersama pasangan dan buah hati kita, ya, dan berkolaborasi bersama guru-guru kebun main. Dan kami mohon maaf jika memang masih banyak keterbatasan dalam pengasuhan dan mendidik anak-anak kita, ya. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih banyak hal-hal yang bisa kita sepakati bersama dan kita tangani bersama. Saya serahkan kepada panitia, ya, untuk melanjutkan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit katanya. Tadi.